warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur pada malam hari ini bisa join, bisa berpartisipasi dalam kegiatan tadarus multidisiplin Putus-putus Pak Fajri. yang Putus-putus Pak Fajri. Enggak bagus. Bunyamin MPD. Astagfirullah. Maaf, ini Bapak Ibu sekalian, kita ada dalam kegiatan tadarus multidisiplin menyelami semesta hikmah. Insya Allah sebagai informasi bahwa kegiatan ini akan berantai sampai 3 malam ya. Jadi pada malam pertama ini narasumbernya adalah Prof. Yunan, kemudian malam besok itu Dr. Agus Purwanto dari Institut Teknologi Surabaya, 10 November Surabaya. Kemudian di malam yang ketiga acara tadarus ini ada penyampaian materi tentang hakikat bahagia menurut Buya Hamka yang akan disampaikan oleh Prof. Yunan. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengantar oleh Bapak Wakil Rektor 4, Dr. Haji Bunyamin MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada malam hari ini, Profesor Dr. Yunan Yusuf, Pak Fajri selaku Ketua LPPAIK yang sekaligus jadi moderator, Bapak Ibu sekalian yang sudah join. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring salawat serta salam, semoga senantiasa terlimpah pada Nabi Muhammad SAW. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa join dalam sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh UHAMKA dengan judul Tadarus Multidisiplin dalam rangka mengisi kegiatan khususnya di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Semoga aktivitas kita membawa kebaikan untuk kita semuanya. Atas nama pimpinan UHAMKA, saya mengucapkan terima kasih tentu saja yang pertama atas berkenan Pak Prof. Yunan untuk mengisi kegiatan ini dan kepada para hadirin yang juga bergabung dalam kegiatan ini. Semoga ini menambah wawasan kita dan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kali ini terkait dengan bagaimana meraih kebahagiaan sejati menurut Buya Hamka. Bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari yang namanya bahagia itu merupakan tujuan atau keinginan semua manusia.
Hanya saja bagaimana cara memperoleh kebahagiaan itu. Ada orang yang setiap hari hanya mencari harta untuk mendapatkan kebahagiaan, tapi ujungnya bunuh diri, mencari ilmu pengetahuan sampai sarjana tinggi, ujungnya bunuh diri juga, gitu ya. Sehingga banyak hal yang dialami oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan. Nah, bahagia yang sejati itu seperti apa? Nah, insya Allah malam hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Prof. Yunan terkait dengan hakikat atau cara meraih kebahagiaan menurut Buya Hamka. Kita tahu paling tidak di dalam tasawuf modernnya Buya Hamka itu, saya lihat paling tidak ada 3 bab yang bicara tentang bahagia itu ya. Ada bahagia dan agama, ada bahagia dan utama, ada bahagia dan harta benda. Nah, mungkin malam hari ini akan diperdalam oleh Prof. Yunan untuk memberikan pemahaman kepada kita bagaimana kebahagiaan yang sejati sehingga manusia dalam mencari kebahagiaannya justru tidak salah kaprah. Saya kira itu sekedar pengantar. Sekali lagi terima kasih Prof. Yunan. Mudah-mudahan Prof dan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Fajri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Bunyamin. Bapak Ibu sekalian, sudah dikata pengantari oleh Pak Dr. Haji Bunyamin terkait dengan bahagia. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian join, saya tadi sempat dialog dengan Prof. Yunan. Ini bahagia ini kok nggak selesai-selesai kita bahas. Tapi memang ternyata, kata Prof. Yunan, bahagia itu memang harus terus-menerus dipelajari. Kata Buya Hamka, bahagia itu apa sih ya? Jadi ada orang yang membayangkan bahagia itu bertumpuknya harta. Setelah harta terkumpul, enggak juga bahagia dia dapatkan. Kemudian ada ditulis oleh Buya Hamka itu Asma binti Bahdal. Ini istri Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Bahagianya beliau itu, kata Buya Hamka, justru kembali ke kampungnya. Padahal beliau itu tinggal di istana bersuamikan Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu sebenarnya bahagia itu apa? Itu ya. Kata Buya Hamka, kalau begitu bahagia itu tergantung pada orangnya, ya. Tapi sebenarnya kita mendefinisikan bahagia itu bagaimana, ya. Dasarnya apa saja? Ini kan menjadi penting. Jangan sampai kita merumuskan bahagia dengan rumus yang salah sehingga apa yang kita langkahkan, apa yang kita jalani, kita harapkan menuju bahagia, ternyata ujungnya tidak kita dapatkan bahagia. Tadi Pak Ben sudah menyebut ilmu banyak, tapi ternyata ujungnya bunuh diri. Nah, ini kan menjadi berbahaya kalau kita salah merumuskan langkah menuju bahagia. Nah, bagaimana sebenarnya bahagia itu? Kita langsung saja mendengarkan Prof. Yunan dalam waktu sampai jam, sekarang jam ini ya, kira-kira mungkin sampai jam 9 ya, sampai jam 9, setelah itu kita dialog. Saya persilakan kepada Prof. Yunan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa wala hamma ba'd. Pak Ben yang saya hormati, Pembantu Rektor 4, Pak Fajri, Ketua LPIK, Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara sekalian yang hadir dalam pengajian kita di Madrasah Zoomiyah ini ya. Jadi Zoom ini sudah jadi tren modern sekarang ini. Kembali kita malam ini berbicara tentang bahagia sepanjang yang dipahami oleh Buya Hamka. Sebenarnya kalau kita buka ensiklopedia Buya Hamka, kita akan ketemu
entry bahagia itu pada halaman 49 sampai 54. Kalau kita baca dan kita renungkan, maka tadi Pak Fajri bilang membacanya saja sudah bahagia katanya. Membaca entry bahagia Buya Hamka itu sudah bahagia. Izinkan malam ini saya agak mengelaborasi lebih jauh 4 syarat bahagia yang dijelaskan oleh Buya Hamka di awal penjelasan tentang bahagia dalam ensiklopedia Buya Hamka itu. Tanpa menyebut lagi pengantar, saya ingin menggambarkan sebenarnya perasaan bahagia yang tertinggi didapat oleh Buya Hamka itu kapan gitu. Ini beliau tulis di pengantar Tasawuf Modern cetakan ke-13. Ketika beliau sudah dibebaskan oleh pemerintah Orde Lama dari penjara dan kemudian dibebaskan, kemudian menyelesaikan tafsir Al-Azhar dan kemudian kembali diceritakan di sana itu dalam keadaan beliau sakit di rumah sakit Persahabatan, beliau kemudian minta kepada anak-anaknya supaya membawakan tasawuf modern. Itu untuk, kata Buya Hamka di dalam pengantarnya itu, saya mempelajari kembali tasawuf modern itu untuk saya amalkan dan saya pahami. Padahal yang menulis dia sendiri. Ini anak istimewanya Buya Hamka, dia belajar terhadap karya tulisnya sendiri gitu. Nah, yang saya tangkap perasaan bahagia yang paling tinggi beliau rasakan itu adalah pengalaman ketika di penjara itu. Pernah suatu hari beliau kemudian diperiksa terus-menerus tanpa henti, non-stop, berjam-jam, bahkan puluhan jam itu ditanya macam-macam. Seperti yang kita ketahui, beliau ditahan oleh pemerintah Orde Lama itu dengan tuduhan ingin melakukan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Itu tuduhan dari PKI kepada Buya Hamka dan itu termakan oleh Soekarno. Maka kemudian Buya Hamka ditangkap oleh pemerintah Soekarno dan dimasukkan ke penjara gitu. Dan dikatakan juga bahwa Buya ini membangun komplotan dengan Tengku Abdul Rahman ketika itu Perdana Menteri Malaysia, yang ketika itu Malaysia sedang mengalami apa yang disebut di tanah air kita itu adalah proyek Ganyang Malaysia itu oleh PKI gitu. Nah, pada waktu dia periksa berjam-jam itu, kemudian sampai kepada sudah letih, sudah ngantuk, sudah agak sedikit sudah agak sempoyongan itu. Di ujung pemeriksaan itu kemudian beliau dituduh dengan ungkapan yang sangat, menurut beliau itu sangat menyakitkan hati ya. Tidak pernah dialami tuduhan seperti itu. Ucapan itu adalah, Anda ini adalah, saudara ini pengkhianat bangsa gitu. Mendengar kata pengkhianat itu, Buya Hamka merasa, wah ini sudah tuduhan yang tidak lagi punya batas ini. Sangat terpukul karena beliau sebagai seorang yang dalam kehidupan sepanjang hayatnya sampai di saat berada di penjara itu adalah orang yang dihormati oleh siapapun gitu. Kecuali orang-orang PKI ketika itu. Ketika itu kemudian teringat bahwa sejak kecil beliau sudah diasuh oleh orang tua, ayah Dr. Abdul Karim Amrullah yang ulama. Kemudian juga pada usia 15 tahun beliau sudah dianugerahi gelar Datuk Indomo sebagai datuk di kampung halaman dan dihormati. Kemudian beliau juga dihormati oleh orang-orang sebaya bersama dia di Madrasah Tawalib. Dan kemudian sampai kepada tingkat beliau menjadi seorang pendai besar, kemudian menjadi anggota PPI Muhammadiyah, dan kemudian menjadi ketua Majelis Ulama,
dan lanjut sebelum itu belum ke ketua majelis ulama, tapi sudah menjadi ulama panutan di tengah masyarakat, tahu-tahu dituduh sebagai pengkhianat itu. Apa yang terbayang bagi Buya Hamka ketika itu adalah begitu sakit hatinya dia melihat yang menanyanya itu seorang militer, seorang tentara, di pinggangnya ada pistol. Kalau dia mau melakukan apa yang terlintas di hatinya untuk menerkam militer tentara yang menanyai dia, kemudian mencabut pistolnya, kemudian menembakkan ke apanya, mungkin dia tidak bisa melakukan itu. Lalu yang terjadi adalah dia ditembak oleh tentara yang memeriksanya ini. Maka dalam bayangan Buya Hamka kemudian dituliskan di pengantar ini, akan tersebarlah berita bahwa Buya Hamka di penjara, akhirnya mengaku atas kesalahannya, dan kemudian dia berbunuh diri gitu. Kemudian itu dia kalahkan perasaan itu imbauan hawa nafsu saja katanya, tapi kemudian muncul lagi pikiran yang kedua, dan menurut beliau itu adalah suara dari setan, bahwa ketika sudah tidak ada lagi upaya untuk menahan hatinya itu, maka teringatlah pada dia bahwa orang-orang di penjara itu harus dijauhkan dari senjata tajam gitu. Nah, apa maksudnya? Beliau kemudian cerita, memang sudah terbayang di dalam pikirannya, dia ambil pisau silet, kemudian dia akan putuskan urat nadi di pergelangan tangannya, dan dia akan mati perlahan-lahan. Dan kemudian yang terbayang kemudian adalah bagi Buya Hamka ketika itu akan tersebarlah berita bahwa kemudian Buya Hamka karena sudah merasa bersalah, tidak ada lagi yang bisa dilindungi, akhirnya dia bunuh diri gitu. Ini kemudian dikalahkannya dengan sikap menyerahkan diri kepada Allah, dan ketika dua panggilan untuk bunuh diri ini dia bisa menangkan, di situ beliau merasa, saya sangat merasa bahagia, kata beliau. Saudara-saudara sekalian, saya menangkap bahwa kalau itu yang dimaksud oleh Buya Hamka dengan perasaan bahagia, melepas dari cengkraman hawa nafsu dan panggilan setan, godaan setan, itulah yang disebut oleh Buya Hamka dengan bahagia menurut agama. Dan tidak ada bahagia di luar agama. Bahagia itu hanya ada dalam agama. Di dalam pengantar pembicaraan entry ensiklopedia Buya Hamka ini disebutkan bukan harta, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan nama tersohor bahagia, tapi yang bahagia itu adalah agama. Nah, dari sini kemudian Buya menguraikan ada 4 hal kunci mendapatkan bahagia. Saya ingin elaborasi satu persatu. Tentu saja ini sudah merupakan bagian elaborasi saya, yang merupakan bagian juga dari bacaan yang lebih luas dari karya-karya Buya Hamka. Pertama kata beliau adalah, agar mendapatkan bahagia itu harus ada pertama sekali i'tikad. Saya pertama sekali menangkap i'tikad ini dalam arti akidah. Tapi ternyata ketika kita baca lagi lebih dalam tasawuf modern, bukan hanya sekedar akidah. I'tikad itu adalah yang beliau istilahkan dalam bahasa Indonesia berubah menjadi tekad. I'tikad berubah menjadi tekad. Tekad yang kuat untuk tetap berada dalam akidah tauhid. Karena ada orang juga kalau berakidah itu tereliminasi oleh kegiatan-kegiatan perilaku syirik, yang hal ini bisa jadi dilakukan oleh orang tanpa kesadaran masing-masing. Dia melakukan kemusyrikan, dianggap itu suatu perbuatan yang tauhid juga. Umpamanya melakukan rabita atau wasilah dalam rangka beribadah kepada Allah, yang menurut Buya Hamka itu adalah ungkapan daripada perasaan manusia yang tidak mau lepas dari pengaruh alam dan sekitarnya gitu. Nah, oleh sebab itu beliau katakan makna i'tikad di situ adalah tekad bulat untuk meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah.
Saya pahami itu seperti itu karena beliau kemudian mengutip Ali Imran ayat 135 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan fahisyah. Fahsya ini berkaitan dengan kejahatan seksual. Wazalamu anfusahum, ini berkaitan dengan kemungkaran menzalimi diri sendiri, termasuk dosa-dosa besar juga. Maka ketika dia sudah melakukan itu, dia kemudian sadar dan mengingat Allah. Wa zakarullah, segera mengingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, dan dia meminta ampun, bertaubat atas perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan itu gitu. Dan Al-Qur'an itu mengatakan juga may yaghfiru dzunuba illallah, memang tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Nah, ini kata kuncinya pada tekad tadi itu. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak meneruskan perbuatan yang fahsya dan mungkar itu gitu. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui itu. Saudara-saudara sekalian, saya berhenti sedikit di sini untuk memberikan elaborasi. Jadi sumber bahagia pertama kata Buya Hamka itu adalah tidak mengulangi perbuatan-perbuatan keliru kita. Kita tahu sudah keliru, tapi kemudian ternyata diulang lagi gitu. Kalau kita sudah berhasil sampai kepada tingkat bahwa apa yang sudah kita lakukan sebelumnya itu ada kekeliruan dan kita tidak kembali lagi melakukan hal yang sama, itu berarti menurut Buya Hamka kita sudah berada pada posisi bahagia yang sebenarnya itu. Nah, problem kita sebenarnya dalam kehidupan ini, kalau kita rentang ini, maka banyak sekali kegiatan-kegiatan kita sehari-hari yang kadang-kadang tanpa kita sadari mengulang kembali perbuatan kita yang keliru, yang kita sudah sadar itu adalah keliru, tapi toh kita ulang lagi kembali gitu. Saya agak pribadi, saya selama di UIN itu bersama Pak Harun Nasution, sebagai rektor ketika itu saya adalah sekretaris pribadi rektor selama 9 tahun, ada hal yang sangat menghunjam dalam perasaan saya sampai sekarang yang saya lakukan adalah beliau itu orang yang kalau hadir itu sebelum orang hadir di kantor. Dan beliau pulang sesudah pulang baru dia pulang dari kantor itu. Artinya di sini adalah melakukan ahsan terbaik kalau datang pada jam kantor itu adalah perbuatan baik. Tapi kalau kita datang sebelum jam kantor, itu adalah perbuatan terbaik. Kalau kita pulang pada jam kantor, sesudah jam kantor berakhir, itu adalah perbuatan baik. Tapi kalau kita pulang sesudah melewatkan waktu jam kantor pulang, itu berarti kita melakukan perbuatan yang terbaik. Nah, yang saya tangkap dari poin pertama Buya Hamka ini, i'tikad ini adalah tekad untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan salah, perbuatan keliru kita, apalagi perbuatan yang mengandung nilai-nilai dosa yang kita ulang-ulang. Itu pertama. Yang kedua kata beliau, yakin. Yakin dalam pemaknaan Buya Hamka bukan hanya sekedar percaya, bukan. Yakin itu adalah hasil dari penelusuran akal pikiran yang sampai kepada tingkat kesempurnaan, dan pilihan terakhir adalah sesuatu yang tidak lagi bergoyah dari pilihan yang terakhir itu. Maka beliau melandasi pemahaman yakin itu dengan mengatakan bahwa di dalam Al-Quran yakin itu bermakna bukan hanya keyakinan sementara seperti yang kita pahami selama ini, yakni
beliau kemudian membawa ayat wa'budu rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu didatangi oleh yakin. Yakin di sini semua mufasir bersepakat mengatakan bahwa yakin di situ adalah al-maut, kematian. Saya ingin elaborasi sedikit ini. Yakin dalam konteks ini adalah keyakinan kita tentang apa yang sudah kita dapatkan sebagai suatu nilai kebenaran dan kita tidak beranjak dari nilai itu gitu. Artinya konsisten memperjuangkan keyakinan yang benar itu. Maka beliau kemudian membuat elaborasi betapa perjuangan menegakkan kebenaran sebagai seorang ulama ketika itu banyak sekali tantangan dan cobaannya, bahkan sampai ke tingkat ditahan oleh pemerintah Orde Lama, dan itulah bagian daripada risiko dari keyakinan pilihan yang terakhir itu. Dan beliau kemudian membuat perbandingan, i'tikad itu bahagian dari yakin. Yakin ini adalah hasil dari perjalanan total dari i'tikad manusia yang punya tekad tadi tidak mau kembali lagi kepada perbuatan salah dan keliru serta dosa yang sudah dilakukan. Dari sini kemudian saya mengatakan elaborasi itu bahwa yakin harus i'tikad harus diteruskan kepada yakin. I'tikad yang berhenti pada hanya i'tikad itu hanya sebagai tekad semata. Tapi dia harus diteruskan kepada yakin, artinya berada pada tempat yang sistematis dalam pilihan yang sudah terakhir dan tidak mau keluar dari pilihan terakhir itu sebagai suatu pilihan kebenaran. Nah, di situ menurut HMK perasaan bahagia baru kita dapatkan. Kalau kita masih bolak-balik kembali lagi kepada perbuatan yang salah keliru sebelumnya atau kemudian mencari perjalanan pilihan lain, maka kita masih dalam kebimbangan dan kita belum mendapatkan bahagia. Yang ketiga, kata Buya Hamka adalah iman. Saya sejak awal ketika mengolah 4 ini pada bacaan pertama kali menemukan syarat bahagia Buya Hamka ini, kedua, keempat-empatnya ini semuanya adalah iman. Tapi ternyata Buya mengelaborasi lebih halus lagi iman ini maksud di sini. Kata beliau, yang dimaksud dengan iman di sini adalah qaulun wa amalun. Perkataan dan amal. Jadi jauh sekali dengan pengertian iman kita pahami selama ini adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya itu. Beliau sudah melampaui pemahaman itu, kemudian pergi kepada hakikat iman yang sebenarnya. Apa itu? Qaulun wa amalun. Perkataan dan perbuatan. Saya beriman, kalau begitu, wa aminu wa amilus shalihat adalah satu nafas dalam elahan nafas seorang muslim yang bila dia lakukan itu satu kali nafas, dia sudah berada pada kebahagiaan. Sesuainya perkataan dengan perbuatan. Beliau kemudian dalam tasawuf modern mengutip hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza. Kata hadis ini, ada iman itu ada 76 cabang, tapi kemudian yang tertingginya kata beliau adalah ungkapan la ilaha illallah dalam hadis ini, dan yang paling rendah itu, yang paling rendah nilainya, tapi juga termasuk dalam konteks iman, membuang beling di tengah jalan gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu, konsep iman dalam Buya Hamka, kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan itu adalah qaulun wa amalun. Perkataan dan perbuatan. Dan kalau kita berkata sesuatu, maka kita dituntut untuk melakukan apa yang kita katakan itu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dan sering sekali kita, apalagi
seperti saya ini penceramah sering banyak bicara macam-macam tentang kebaikan, tapi kadang-kadang susah juga melaksanakannya gitu. Ini juga disindir oleh Allah sebagai suatu kabura maktan, itu dikatakan ada sebesar-besar ungkapan yang besar dosanya kalau kita hanya bicara saja tapi tidak berbuat gitu. Nah, saya menangkap Buya Hamka di sini ingin mendorong kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna yang hakiki itu adalah melakukan iman sebagaimana yang disebutkan qaulun wa amalun itu. Qaulun wa amalun dalam konteks keibadahan kita adalah perbuatan yang sangat terpuji kalau kita ingin meletakkan kerangka ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sering saja kita umpamanya dalam pergaulan sehari-hari kita mengajak orang melakukan perbuatan yang baik, kemudian kita terlupa untuk melakukannya pada diri sendiri. Yang keempat adalah iman, agama. Saya pada tahap pertama membaca ungkapan agama ini kok ke agama lagi gitu ya. Tapi kemudian dikatakan oleh Buya Hamka di Tasawuf Modern itu bahagia dan agama. Tadi dikatakan bahwa satu-satunya jalan bahagia adalah ada dalam agama. Lalu apa nih maksud agama dalam keempat ini? Nah, ini yang kemudian akhir-akhir ini saya kemudian bisa menangkap pesan Buya Hamka dalam konteks agamanya itu. Beliau katakan agama adalah ad-din. Ad-din yang benar dan diakui diterima oleh Allah adalah al-Islam. Dan nah ini kuncinya nih. Islam dalam pandangan Buya Hamka adalah penyerahan diri. Orang kalau mau mendapatkan bahagia harus menyerah diri secara total kepada Allah. Penyerahan diri itu tentu saja berkaitan erat dengan pelaksanaan syariah, akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam konteks keputusan majelis taklim kita bahwa ada 4 unsur daripada Islam itu, yakni akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Itulah al-Islam. Dan dalam pandangan elaborasi saya terhadap syarat keempat dari bahagia hakiki disebutkan oleh Buya Hamka ini, Islam dalam makna penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya sebenarnya? Mari kita lihat beberapa titik fokus. Kita menyerahkan diri kepada seseorang kalau kita kalah. Itu istilah menyerahkan diri dalam konteks kehidupan sehari-hari kita. Kalah perang, orang kemudian menyerah, dan penyerahan itu kemudian menyerahkan diri kepada yang pemenang. Yang kedua, menyerahkan diri itu juga adalah kalau melakukan perbuatan salah lalu tertangkap. Nah, sebelum tertangkap, orang kemudian menyerahkan diri untuk tidak ditangkap secara resmi gitu. Orang kemudian menyerahkan diri. Nah, tapi ada konsep menyerahkan diri yang ketiga adalah menyerahkan diri terhadap diri yang bila diserahkan diri kepada seseorang diserahkan itu kita merasa aman gitu. Ibarat kita menyerahkan uang kita ke bank. Kalau kita simpan di rumah sendiri kita tidak merasa aman, tapi kalau kita menyerahkan uang itu ke bank kita merasa aman gitu. Kira-kira analognya seperti itu, maka penyerahan diri yang dimaksud dalam konteks hakikat bahagia oleh Buya Hamka ini adalah kita menyerahkan diri kepada Allah dan kita merasa aman dan nyaman dalam penyerahan diri itu. Bahkan akan bisa terjadi kalau kita sudah berada pada fokus pada penyerahan diri merasa aman dengan Allah itu, kita akan merasa tidak aman kalau pada waktu-waktu tertentu, pada kapan saja kita menjauh dari Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, apa bentuk konkret dari penyerahan diri secara total kepada Allah ini? Saya 4-5 tahun di Padang Panjang di Madrasah Qualitul Mubalighin Muhammadiyah. Itu adalah sekolah yang didirikan oleh Buya Hamka. Saya di samping karena waktu itu Buya sudah ada di Jakarta, hanya sekali 6 bulan beliau datang mengajar ke Padang Panjang.
ada 2 orang guru saya yang jadi panutan benar bagi saya itu adalah Buya Iskandar Zulkarnain dan Buya Zas Zainal Abidin Suhaib Payakumbuh. Kedua-duanya orang, saya kira orang Payakumbuh kedua-duanya itu. Beliau-beliau ini adalah orang yang sangat luas dalam bergaul dan sangat ramah kepada mahasiswa, tetapi yang karena anjungan aula Gedung Jurupertas Mulia Sumatera Barat Padang Panjang itu, saya kemudian melayani beliau itu menginap di sana, dan yang mereka lakukan setiap malam itu adalah bangun tengah malam. Sekitar jam 3 keduanya sudah bangun. Bagi saya waktu itu usia muda itu ada suatu ya gangguan betul bagi tidur saya ketika itu, apalagi kota Padang Panjang, kota gerimis yang yang sangat dingin itu, disuruh bangun tengah malam jam 3, kemudian turun ke bawah ngambil wudhu, itu dinginnya bukan main. Saya bisa bayangkan kalau di Padang Panjang itu, kalau embun sudah turun jam 5 sore itu, kalau kita punya kumis itu, embun sudah ada di kumis kita itu, sudah mulai basah kumis kita itu. Begitu dinginnya gitu. Tapi mereka kemudian bangun tengah malam, kemudian apa mereka lakukan? Salat malam dan membaca Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, saya menangkap penyerahan diri secara total dikembangkan oleh Buya Hamka dalam makna hakikat bahagia itu adalah melaksanakan semua tata amal ibadah, baik yang wajib dan sunnah, tapi yang tertinggi itu adalah bangun malam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut saya, penangkapan bahagia yang sesungguhnya pada puncak itu adalah ketika dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan memang kalau kita sudah terbiasa dengan ini, rasanya ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan ini kalau kita tidak bisa bangun tengah malam itu. Dan sebenarnya usaha latihan kita lakukan, bisa kita lakukan sedikit, dan sebenarnya banyak peralatan yang bisa kita lakukan, kita buat untuk menggunakan umpamanya alarm di samping kita untuk bangun, walaupun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah memahami itu dengan sangat baik, tapi ternyata menyerahkan diri secara total dalam konteks tadi berdialog dengan Allah di tengah malam itu, di saat orang semuanya tertidur pulas, dan kita yang bangun sendirian di tengah malam, kemudian berbincang, bermunajah, dan kemudian bermunajah dengan Allah dalam konteks spiritual, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Saudara-saudara sekalian, maka dalam pemahaman saya, yang terakhir disebut oleh Buya Hamka dengan agama itu adalah melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dalam konteks kita selalu ingat, dan titik terakhirnya itu adalah pada bangun tengah malam untuk melakukan salatul lail, tahajud itu. Karena bagaimanapun juga dalam konteks kita berpersyarikatan Muhammadiyah, saya punya guru-guru di kampung saya dulu di Sibolgan, kemudian Padang Panjang. Menurut mereka dalam ceramah-ceramah itu adalah kalau Nabi Rasulullah SAW mewajibkan sholat malam untuk dirinya, seharusnya juga kata beliau itu para pimpinan Muhammadiyah juga mewajibkan salat malam bagi diri mereka sendiri. Walaupun sebenarnya itu adalah ibadah sunnah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengakhiri pembicaraan saya malam ini. Jadi, dalam 4 syarat hakikat bahagia yang dikatakan oleh Buya Hamka itu adalah kebahagiaan yang ada dalam agama, bukan kebahagiaan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena intelektualitas, bukan karena nama populer, tetapi adalah pada agama yang mengandung 4 unsur tadi itu, yakni tekad, yakin, percaya, dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yunan sudah mengelaborasi tentang bahagia. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Yunan tentang bahagia itu ternyata tidak karena bertumpuknya harta, tidak karena puncaknya jabatan, tapi karena sekurang-kurangnya ya
Ada 4 hal itu tadi disebut. Dan puncaknya adalah agama tadi. Penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan respon, tanya jawab terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Yunan. Saya persilahkan dengan mungkin tandanya dengan mengangkat tangan barangkali atau bersuara ya. Silakan Mas Tirta untuk Angkat tangan Kak Fajri saya juga ya. Nanya Kak Fajri. aja. ya. Angkat tangan aja supaya jangan bising. Ya, angkat tangan saja, angkat tangan. Saya Kak Fajri, boleh nanya? Ya, Pak Bilang Gilang. Kak Fajri. Iya. Ya, Pak Gilang. Pak Gilang 1. Silakan Pak Gilang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Buya Yunan Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Buya, saya pernah baca bahwa setelah Buya Hamka lalu keluar dari penjara, ada secari kertas yang diantarkan ke rumah beliau dan itu dari Soekarno. Terus Soekarno bilang bahwa ketika dia meninggal, berharap yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Buya Hamka gitu. Dan Buya Hamka lalu mengiyakan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bagaimana cara Buya Hamka lalu memaafkan orang yang memenjarakannya, memfitnah gitu, Buya? Apakah itu juga ketika Buya Hamka memaafkan Soekarno, apakah itu juga salah satu tips gitu ya, atau kiat menjadi orang yang bahagia gitu? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gilang, silakan yang lain. Ini enggak semuanya tampil di layar saya. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk menyampaikan angkat tangan saja, Bapak sekalian, ternyata di mute semua ya nih. Ya, remote semua nih. Iya. Jawab dulu aja, Pak. Baik, Iya, Pak. baik. Prof. Yunan mungkin Baik. mulai dengan Dari Gilang kemarin ya. Ya, terima kasih Buya. Cerita ini memang sangat populer ya, bahwa ketika Soekarno meninggal itu kemudian sekretaris pribadi Soekarno itu datang ke rumah Buya Hamka membawa secari kertas, itu surat, menurut informasi itu surat Soekarno sendiri sebenarnya berpesan meninggal dia mohon agar Buya Hamka menjadi imam sholat jenazahnya gitu. Nah, kita baca bahwa ketika itu Buya memang agak tertegun sedikit. Mungkin ketika itu menurut pemahaman saya muncul di benak Buya barangkali, wah ini orang memenjarakan saya, masa saya, tapi kemudian itu seperti dia alami di penjara itu, dia tekan perasaan itu dan ternyata beliau berhasil menekan itu tanpa la salam la kalam kata cerita itu. Beliau kemudian masuk ke kamar, mengambil peci, kemudian pakai jas, kemudian berangkat ke rumah Soekarno untuk menyolatkannya. Nah, saya sependapat dengan Anda kalau kita mengatakan bahwa sesudah merasa bahwa seluruh peristiwa ini adalah ketentuan Allah dan kudrah Allah, maka itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Dan kalau kita kaitkan tadi dengan makna Islam dalam pemahaman Buya Hamka menyerahkan diri, maka menurut hemat saya ketika beliau sampai ke tingkat melangkah ke rumah Soekarno, menekan perasaan dendamnya itu, dan kemudian itu beliau berhasil, dan ketika itu beliau sudah berada pada posisi yang berbahagia. Dan tentu saja menurut hemat saya, kalau kita ingin meraih bahagia itu, kita berusaha mencontoh perbuatan seperti ini, artinya kita tidak menyimpan dendam dalam diri kita. Kalau ada orang berbuat salah dan keliru kepada kita, mari kita maafkan tanpa menyimpan dendam. Dan malah dalam banyak pandangan para ahli hikmah, orang yang pendendam itu adalah menyimpan penyakitnya sendiri. Yang didendam itu malah sehat-sehat saja.
Yang sakit adalah kita yang mendendam. Nah, oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Buya Hamka menurut hemat saya adalah pelajaran bagi kita untuk tidak menyimpan dendam sebesar apapun tindakan salah kekeliruan dilakukan orang kepada kita. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Buya. Nah, terima kasih Prof. Yunan. Jadi salah satu rumus bahagia tiada dendam, karena dendam sebenarnya menyimpan bara api di dalam diri, ya, begitu. Ya, betul. Baik, saya persilakan, ada boleh melalui chat juga atau melalui angkat tangan, begitu. Silakan. Pak Narto mau ngomong ini, kelihatannya sudah bibirnya bergerak-bergerak. Coba unmute dulu. Ini ada pertanyaan Prof dari chat ini Prof. Bisakah orang yang tidak beragama mendapat kebahagiaan sejati? Nah, silakan Prof. Bisakah orang yang tidak beragama mendapatkan kebahagiaan sejati? Ya. Dasar bahwa kebahagiaan itu adalah tidak bersifat dunia. Tidak harta, tidak pangkat, tidak jabatan, tidak nama tenar, tidak segala macam itu. Tetapi bersifat hati, spiritual. Nah, sekarang kita beralih kepada kalau orangnya tidak beragama. Lalu pertanyaan kita harus ajukan lagi, bahagia apa yang dia maksud dengan tidak beragama itu? Nah, menurut pandangan saya, boleh saja dia mengatakan itu bahagia, tapi bukan bahagia yang hakiki ini. Menurut pandangan Buya Hamka tadi itu, bahagia yang sebenarnya, yang hakiki, hakikat bahagia yang sebenarnya itu adalah menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Kalau tidak ada penyerahan diri kepada Sang Pencipta, lalu kepada siapa yang merasakan bahagia, yang tidak beragama merasakan bahagia. Tentu saja dalam konteks ini bisa kita katakan itu hanya bahagia pada tingkat yang duniawi, dan bisa saja orang merasa bahagia ketika sudah banyak harta, banyak jabatan yang tinggi, kemudian nama yang tenar dan sebagainya, tapi kemudian tidak pada posisi hakikat bahagia. Jangan lupa, kalau kita sebut tadi agama di sini adalah bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Baik, terima kasih Prof. Yunan. Jadi untuk penanya, kalau bahagia itu karena bertumpuknya harta, maka Korun adalah orang yang bahagia. Ternyata Korun menderita juga itu, ya. Kalau bahagia karena puncak jabatan, maka Fir'aun udah ngaku Tuhan loh itu. Ternyata masih menderita juga, takut sama Musa. Nah, jadi bahagia rumus utamanya adalah beragama, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan Prof. Ini. Bahagia. Kenapa sih berani secara langsung aja gitu? Siapa itu? Pertanyaan dari siapa? Suruh dia ngomong deh. Pak Ardiman. Pak Ardiman. Pak Ardiman, silakan Pak Ardiman. Silakan Pak Ardiman, silakan. Pak Ardiman, ini saya belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai saya lihat wajahnya yang mana ini Pak Ardiman ini? Maaf Ustaz. Ini dari Boyolali, Jawa Tengah. Mari. Kalau saya pernah baca di buku itu tentang Kiai Ahmad Dahlan dalam 7 falsafah. Ya. Yang pertama itu beliau mengatakan antara bahagia dan sengsara. Ya. Bahagia adalah bagaimana beliau orang yang mampu menyiapkan setelah kehidupan kematian ini, begitu. Mungkin bisa dihubungkan antara pernyataan Kiai Ahmad Dahlan ini dengan kebahagiaan yang dipaparkan oleh Ustadz tadi tentang kebahagiaan menurut Buya Hamka. Terima kasih itu Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardiman dari Boyolali. Ini waduh, jauh nih dari Boyolali ya. Jauh. Ini ada lagi nih Prof.
dari Ahmad Ali. Dari Pak Ahmad Ali, silakan Pak Ahmad Ali. Ahmad Ali dari mana nih? Dia belum menyebut ini. Silakan Pak Ahmad Ali. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ahmad Ali. Saya mahasiswa UHAMKA, Prof. Ya, silakan. Yang saya tanya tadi terkait Mana wajahnya? Kelihatan wajahnya nih. gimana ini caranya? Ya. Ya, silakan. Ya, silakan Mas Ali. Ini jauh dari Makassar ini sebenarnya ini. Oh, Makassar ya. Iya, silakan Mas Ahmad Ali. Nggak bisa ininya videonya nggak apa-apa ya, Prof? Oh gitu, oke. Iya, silakan aja. Mas Ali. Ya. Lanjutkan. Ya, teringat hadis yang dimana ada satu sahabat yang dijamin masuk surga karena memaafkan kesalahan orang lain sebelum tidur. Nah, tapi terkadang yang susah untuk kita lakukan itu adalah memaafkan diri sendiri. Karena kesalahan yang seringkali kita lakukan itu berulang-ulang. Nah, itu yang membuat kita kadang susah memaafkan diri sendiri. Mau minta tips Prof, bagaimana agar bisa memaafkan diri sendiri sehingga tidak mengulang kembali kesalahan yang kita lakukan. Oke. Baik. Ahmad Ya. Ali ya. Nah, ada lagi Prof. Nih, Mas Tirta ini, Mas Tirta. Silakan Mas Tirta. Ya. Silakan Tirta. Mas Tirta. Mas Tirta. Nah, kalau gitu saya bacakan saja Prof ini. Ini pertanyaan beliau. Bagaimana memupuk rasa terus-menerus bahagia, terutama di masa pandemi seperti sekarang, sesuai dengan pandangan Buya Hamka. Silakan. Silakan Prof, ada 3 pertanyaan yang terakhir ini. Saya informasikan ternyata pada Zoom kita ini ikut bergabung adik kandung saya, Irsam Tanjung dari Ungaran, Semarang ini. Oh, iya. Dia nggak tahu dapat nomor ID dari mana dia. Ya, siap. Selamat Pak Irsam Tanjung. Ya, baik. Ya, saya kepada Ardiman ya, bahagia sengsara. Saya belum mengelaborasi lebih jauh tadi lagi bahwa kebahagiaan yang dimaksud oleh Hamka itu bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi nanti juga ketika kita sudah berada di yaumil. Ya, nah, disebutkan oleh Ki Haji Madalan pada 7 itu adalah mempersiapkan kebahagiaan sampai menuju kebahagiaan ke hidup sesudah mati itu. Tentu saja dalam konsep ini kita mengatakan bahwa Islam itu memberikan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam doa kita sehari, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semuanya itu adalah satu nafas dalam konteks kebahagiaan yang dihakikatkan itu. Nah, dari sini kemudian saya melihat bahwa jangan lupa bahwa Buya Hamka pada usia mudanya juga pernah ke Yogyakarta, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh termasuk juga dengan Kiai Ahmad Dahlan dan murid beliau, kemudian menimba ilmu dari mereka-mereka itu, dan dalam konsep kebahagiaan menurut saya kedua-duanya adalah sama, karena sama-sama bertolak dari pandangan agama. Kiai Ahmad Dahlan juga bertolak dari pandangan agama, Buya Hamka juga bertolak dari agama, maka konsep kebahagiaannya bukan yang berhenti pada kebahagiaan dunia, tapi juga sampai kepada kebahagiaan di hari nanti, di hari akhirat. Kemudian Ahmad Ali dari mana tadi? Ahmad Ali ini? Makassar. Makassar ya? Mahasiswa Pak, mahasiswa. Mahasiswa Makassar ya. Ya. Bagaimana ya, ini sebenarnya memaafkan orang kemudian memaafkan diri sendiri. Tadi kata kunci yang diberikan oleh Buya Hamka itu adalah i'tikad, tekad untuk tidak mengulang lagi.
Artinya adalah kalau kita melakukan kesalahan dan itu kesalahan kita lakukan sendiri, kita harus memaafkan diri kita sendiri. Cara satu-satunya adalah dengan tidak mengulangi perbuatan yang kita anggap itulah kesalahan dalam diri kita sendiri. Buya Hamka tadi mengatakan i'tikad itu dalam bahasa Indonesia adalah tekad bulat untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukan. Dan menurut hemat saya itulah upaya yang terbaik dalam rangka memaafkan diri kita sendiri. Dengan demikian kita merasa plong dan rasa aman karena kita tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang salah dan keliru yang kita lakukan gitu. Kemudian Saudara Tirta, rasa teman, nah agak lupa saya, coba diulangi sekali lagi deh, Pak Tirta tadi. Halo? Ya, Prof. Coba diulangi. Jadi, bagaimana memupuk terus rasa terus bahagia di masa pandemi seperti sekarang, Prof? Ya. Dengan pandangan Buya Hamka. Kalau kita lihat kembali 4 syarat tadi itu, maka menurut saya memperkuat yang keempat. Penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan saya, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, tidak ada yang diciptakan Allah ini yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, walaupun dia COVID-19. Oleh sebab itu, yang harus kita balik adalah mengambil rahmat dari COVID ini, supaya makna ma khalaqta hadza batila itu benar-benar terungkai, terukir dalam kehidupan kita gitu. Bagaimana caranya? Ini adalah upaya untuk memupuk kebahagiaan, yakni memberi orang lain berbahagia. Artinya kita sekarang ini berada dalam situasi dan kondisi yang mendorong kita untuk lebih banyak berbagi dengan orang lain. Dengan berbagi itulah menurut hemat saya, bahagia yang kita dapatkan bisa kita pupuk terus-menerus, dan pada waktu tertentu kita hanya bisa melihat kebahagiaan kalau orang berbahagia. Maka orang yang tidak merasa bahagia kalau orang berbahagia itu adalah orang yang tidak bahagia. Sebaliknya, kalau dia melihat orang bahagia menjadi bahagia, maka dia adalah seorang yang berada pada hakikat kebahagiaan. Oleh sebab itu, mari membahagiakan orang lain supaya kebahagiaan dalam diri kita terus bertumpu dan tutup dengan baik dan seterusnya. Saya kira begitu penjelasannya. Terima kasih, Prof. Nan. Ini saya persilakan kepada Pak Ilham Munzir untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak Ilham. Pak Ilham. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Ini temanya sangat menarik, Prof. Terima kasih atas wawasan dan insight-nya tentang agama sebagai sumber kebahagiaan. Nah, ini ada kasus menarik ini, Prof. Ya. Indonesia itu adalah mayoritas penduduknya adalah beragama. Ya. Tapi kalau dilihat dari tingkat bunuh diri, Indonesia itu ada di 103 dari 158. Artinya adalah banyak ya, tingkat bunuh diri di kita itu banyak. Kalau di tingkat ASEAN, kita itu nomor 9. Jadi 9 dari negara-negara di ASEAN. Jadi banyak sekali. Nah, sementara kan penduduk kita mayoritas adalah beragama Muslim pula kan. Nah, bagaimana kemudian agama itu bisa, kan salah satu penyebab atau sumber dari bunuh diri kan biasanya secara umum dikatakan sebagai stres. Stres itu bisa dipicu oleh apakah faktor ekonomi, faktor sosial dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah kemudian agama bisa berperan di dalam sebagai faktor stress releasing itulah. Bagaimana agama bisa menjadi faktor yang berperan baik untuk meredakan stres. Oke. Saya tidak langsung menjawab pertanyaan Anda,
saya ingin mengutip apa yang saya tulis pada tafsir Qalbun Salim juz 22 yang saya tulis 22 yang saya tulis kemarin. Ada cerita tentang seorang kiai tanya santrinya. Santri itu mengeluh, mengatakan dia banyak masalah, tidak bisa dia hadapi, bahkan sudah sampai ke tingkat stres itu, bunuh diri. Lalu apa kata kiai ini? Dia suruh santri ini ngambil sebuah gelas. Dia ambil gelas. Kemudian gelas itu oleh kiainya dikasih garam. Lalu diaduk. Lalu dia minum. Apa rasanya? Asin, gitu. Lalu kemudian dia membawa dan itu berada di pinggir sungai, dia bawa ke tepi sungai. Dia ambil lagi garam setengah sendok. Lalu dia aduk di kali itu, di pinggir danau itu. Lalu dia suruh lagi santrinya minum. Apa rasanya? Oh, rasanya tidak asin seperti tadi. Ini apa kata kiai tadi? Kemudian kamu masalah kamu itu sangat besar, tetapi hati kamu sempit. Itu contohnya tadi ketika kamu air yang sudah beri garam di dalam mangkok kecil. Tapi ketika garam ini sudah dituangkan ke tepi danau ini dan itu tawar, itu berarti adalah lambang dari hati. Ya perpanjang cerita, tapi pesan yang didapat di cerita ini adalah ada hati yang sempit, ada hati yang lapang. Dari sudut ini, agama terhadap hati yang orang yang beragamalah yang berhati lapang. Orang yang tidak menganut agama dan tidak benar pasti mempunyai hati yang sempit. Nilai yang dikembangkan oleh kisah pendek tadi itu. Nah, pertanyaan apa yang Anda majukan sekarang ini, kita ini umat Islam, Indonesia adalah mayoritas. Tapi tingkat bunuh dirinya relatif tinggi dibanding dengan negara yang lain. Tentu saja, walaupun ini agak sifatnya agak apologetik penjawabannya, ya, tapi kita bisa nangkap dengan pemahaman yang sebenarnya kita alami sekarang ini. Ternyata memahami Islam yang benar itu tidak mudah. Maka tingkat keislaman kita menurut saya, dan juga statistik yang dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga keagamaan kita, bahwa tingkat keberagaman kita baru pada batas ritualitas. Belum sampai ke tingkat kepada spiritualitas itu. Jadi agama kita masih agama organized, belum agama spirituality itu. Oleh sebab itu, itulah untuk mengembangkan dakwah yang mengajak orang kemudian memahami Islam yang seperti yang dikembangkan oleh almarhum Buya Hamka, menangkap makna hakikat kebahagiaan yang tidak hanya bersifat ritual tadi itu, tapi juga sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Dan ini memang pekerjaan yang terus-menerus akan dilakukan, dan persyaratan kita Muhammadiyah sudah berusia 100 tahun, padahal rumusan maksud dan tujuannya adalah menegakkan Islam yang sebenar, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka sampai sekarang kalau kita buat kalkulasi, rasanya masyarakat Islam itu masih yang sebenar-benarnya itu masih panjang sekali. Dan kalau kita nangkap simbol Muhammadiyah dengan matahari, selama matahari masih terkembang, masih bersinar, maka Islam yang sebenar-benarnya itu masih menjadi perjuangan yang terus-menerus akan kita lakukan. Dan itu adalah ladang dari amal soleh kita bersama-sama. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhib Rosidi. Saya persilahkan. Muhib Rosidi, oke. Ya. Pak Muhib, silakan. Baik, Prof. Izin bertanya lagi, Prof. Silakan. Jadi, orang itu sebenarnya bahagia itu sebenarnya ikhtiar atau sebenarnya sudah takdir, Prof. Sebab ada hadis yang kita dapati dalam Sahih Bukhari itu bahwa sudah dicatat 4 perkara itu
Salah satunya adalah sakiyun am sa'idun, yakni tentang sedih atau bahagia. Terlebih kalau dianggap bahwa bahagia itu ikhtiar, nampaknya sering kita dapati cerita para nabi itu justru sedih karena banyak ujiannya gitu, Prof. Jadi sebenarnya bahagia ini ikhtiar atau memang sudah ditakdirkan orang itu bahagia itu, Prof. Terima Ya. kasih. Baik. Masih ada dua pertanyaan lagi, Prof. Mau? Silakan, lanjut dulu. Oke. Ibu Izna Nurdianti, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Pertanyaan saya simpel aja, Prof. Kalau kita pada tingkatan tertentu kita sudah berusaha, kita sudah melakukan suatu usaha terhadap suatu perkara, kemudian kita diminta untuk bertawakal. Kapankah seorang harus benar-benar bertawakal terhadap ketetapan Allah? Oke, baik. Terima kasih Bu Isna. Yang ketiga ada Bu Oni Linda, Ibu Dekan Fikas nih. Silakan Bu Oni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Prof, ini akhir-akhir ini kan kita sering mendengar bahwa kasus-kasus orang dengan gangguan jiwa di Indonesia itu kan selalu mengalami peningkatan. Ya. Nah, apakah ini juga sebagai gejala adanya krisis kebahagiaan, Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Silakan Pak Ya. Sunarto. Pak Sunarto. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Prof. Salam. Simpel juga. Ini bagaimana pandangan Buya Hamka tentang bahagia yang melalui organisasi atau kalau di Muhammadiyah ya ada amal-amal usaha. Ya, ini pandangan Buya Hamka tadi kan bahagia itu ada ikhtiar. Nah, ketika Buya Hamka berkecimpung di dalam organisasi-organisasi, mungkin ada di selipan pemikiran Buya Hamka, apakah juga organisasi itu bisa menjadi ikhtiar atau bahagia bagi seseorang. Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Buya Sunarto. Saya persilahkan kepada Prof. Yunan untuk 4 pertanyaan yang terakhir ya. Pertama kepada Pak Muhib Rosyidi, ketentuan Allah sebelum manusia itu adalah qada yang ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Sepanjang yang saya pahami, tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Allah apa yang ditentukan itu. Apakah dia kesengsaraan atau kebahagiaan, memang sudah dinyatakan sengsara dan bahagianya. Tapi bagaimana sengsara dan bahagianya itu tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu dia terima gitu. Oleh sebab itu, sesuai dengan ajaran itu, maka sebenarnya bahagia itu adalah ikhtiar yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Suatu yang di-drop, Anda bahagia, tidak. Maka ada pilihan-pilihan dalam perjalanan hidup kita, karena Allah sudah memberikan 2 jalan yang sesat dan jalan yang benar itu, maka pilihan manusia lah yang menentukan dia bahagia atau tidak bahagianya. Itu gitu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan ada orang yang kemudian sepanjang ayat dia melakukan kebaikan, tapi kemudian kan akhirnya atau dalam neraka. Sebaliknya juga ada orang yang sepanjang ayat dia tapi dia melakukan kebaikan, akhirnya dia masuk surga. Nah, menurut pemahaman saya, maka dengan konsep seperti ini, kebahagiaan itu adalah upaya yang kita ikhtiarkan terus-menerus, dan ternyata tingkat-tingkat bahagia itu bermacam-macam. Sepanjang perjalanan hidup yang kita alami, ada kondisi bahagia yang berada pada taraf rendah, kemudian menengah, dan tinggi, sampai kepada perjuangan terakhir yang kita lakukan dalam menemukan perasaan bahagia yang kita dapatkan itu. Dan tentu saja bagi orang-orang adalah perasaan bahagia ini adalah sangat individual, yang terkadang susah untuk menjelaskannya kepada
orang lain. Hanya orang-orang yang bisa merasakannya, yang merasakan itu adalah suatu kebahagiaan. Yang kedua, Ibu Isna Nurdianti ya. Kapan kita benar-benar bertawakal? Dalam sebuah hadis, seorang sahabat pernah ditegur oleh Nabi. Dia datang kemudian menunggang kudanya, kemudian kudanya dia lepaskan, kemudian dia datang kepada Nabi, "Tadi kuda kamu kenapa kamu lepaskan? Saya serahkan aja kepada Allah, saya tawakal saja." Lalu Nabi marahi dia, "Bukan begitu cara tawakal," katanya. Tapi cara tawakal itu adalah Anda ikatkan kuda itu, kemudian baru Anda serahkan kepada Allah. Jadi dalam pemahaman ini saya menangkap tawakal itu kita lakukan ketika semua daya upaya sudah kita lakukan. Maka kemudian dalam konteks ini tidak dalam arti kita mengemudiankan Allah, tidak, tetapi dalam upaya ikhtiar kita dahulukan ikhtiar kita, baru kemudian kita menyerahkan diri kepada Allah, daripada kita tanpa ikhtiar lalu menyatakan berserah diri kepada Allah tanpa apa-apa gitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi itu, maka tawakal yang sebenarnya itu adalah di akhir kita melakukan ikhtiar dan usaha keras untuk apa yang kita tuju itu. Ibu Onilinda, saya bisa sependapat dengan Ibu kalau kita katakan kalau banyak sekali gangguan jiwa, ini adalah krisis kebahagiaan. Dan memang salah satu orang yang tidak bahagia itu adalah orang yang terganggu jiwanya, yang sakit jiwanya. Dan kalau ada gangguan jiwa, memang itu adalah bukti daripada ketidakbahagiaan. Tadi sudah digambarkan contoh kecil tadi, orang dengki itu saja sudah tidak bahagia. Apalagi gangguan jiwa yang lebih besar lagi. Jadi kalau begitu, kalau terjadi tingkat kuantitas orang yang merasakan gangguan kejiwaan, maka itu berarti kita sudah berada pada posisi krisis kejiwaan itu. Namun kita harus optimis, dalam setiap upaya kita pasti ada langkah-langkah yang serius untuk menangani hal-hal yang dianggap tidak bahagia itu, sehingga kita selalu mengarah kepada posisi upaya mengikhtiarkan kebahagiaan. Pak Narto, kalau kita baca buku Buya Hamka Muhammadiyah di Minangkabau, salah satu titik sentral yang menjadi perhatian beliau adalah aktif di Muhammadiyah itu membuat beliau menjadi mempunyai perasaan yang gembira dan bahagia. Malah Buya itu sering mengatakan kalau dia tidak aktif itu badannya sakit-sakitan gitu. Maka orang-orang di Muhammadiyah itu membuat kalau dia aktif dan berkembang terus dalam Muhammadiyah, melakukan usaha-usaha kerja keras dalam Perserikatan Muhammadiyah, itu adalah sumber kebahagiaan bagi orang-orang yang memang sudah built-in di dalam Perserikatan Muhammadiyah itu. Pak yang sering juga saya temui pada waktu dulu itu adalah Pak Kasman itu. Pak Kasman itu kalau dia tidak ngomong satu hari, dia pusing kepalanya gitu. Maka kalau kita datang ke Menteng ketemu dengan Pak Kasman, pasti kita diceramahin panjang lebar, padahal kita sudah tidak ingin mendengarnya lagi. Tapi itulah salah satu cara beliau untuk menghilangkan kejenuhan dalam berorganisasi. Nah, kembali ke pertanyaan itu, memang tanyalah masing-masing kita yang aktif di Perserikatan Muhammadiyah, kalau sudah terjerat ke dalam aktivitas itu, maka agak susah undurnya, bahkan akan mengalami penat-penat badan itu kalau tidak berkecimpung dalam Perserikatan Muhammadiyah. Wallahu a'lam, Pak Narto. Baik, terima kasih Prof. Yunan. Kita sampai pada penghujung acara ya. Ini responnya banyak sekali dari Bapak Ibu sekalian. Dan tadi sudah disampaikan nih yang ikut join ini ada dari Boyolali, ada dari Ungaran, ada dari Makassar, ada dari Medan, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita besok malam akan bersama Bapak Dr. Agus Purwanto ya, yang menulis buku tentang
ayat apa namanya ayat-ayat semesta ya. Nah, saya ingin memberikan catatan akhir terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Yunan, ya, merujuk tadi pernyataan Prof. Yunan yang menegaskan bahwa bahagia itu adalah ikhtiar kita. Jadi Buya Hamka di dalam buku ensiklopedi Buya Hamka ini yang salah satu penulisnya adalah Prof. Yunan dan beliau adalah yang menggaung betul. Jalan menuju bahagia boleh sukar tapi boleh pula mudah, kata Buya Hamka begitu. Meskipun sekian banyak uraian pendapat ahli, kita tidak mau terlalu berenang dalam khayal, katanya. Mari kita pilih jalan yang paling pendek. Tetapi meskipun pendek, jangan lupa bahwa durinya banyak juga. Kalau tak banyak duri, tentu tak terasa enaknya berburu. Kalau tak mau payah, suruh tangkap seekor ikan, masukkan dalam belanga, lalu kail saja, habis perkara. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk bahagia tentu ada jalannya, ada tangganya. Jadi tidak ada yang instan untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berikhtiar terus-menerus untuk menuju kebahagiaan. Dan puncak bahagia yang sesungguhnya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Jadi ketundukan kita kepada Allah itulah pemberi bahagia. Jadi kalau kita tidak menuju Allah, Allah juga tidak akan menuju kita. Allah tidak akan menghadirkan bahagia kepada kita. Maka sekali lagi kita hanya punya pilihan, yaitu Islam. Terima kasih kepada Prof. Yunan yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua untuk terus-menerus menggapai bahagia. Terima kasih kepada Pak Dr. Bunyamin yang menggerakkan, memotivasi kami di LPPIK untuk terus melaksanakan kegiatan ini. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, join bersama kami, juga kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa besok malam untuk tetap bergabung di acara Tadarus Multidisiplin Menyelami Semesta Hikmah. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.